Film dokumenter Sexy Killers tahun 2019 adalah sebuah video pada platform YouTube yang membedah kompleksnya kekuasaan politik dan modal dalam industri pertambangan, khususnya batubara. Aturan baru pemerintah yang mengeluarkan limbah batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun B3 menuai pro kontra. Dampak-dampak pertambangan bisa berupa kerusakan lingkungan, terganggunya dinamika masyarakat, dan juga menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Sebuah sekolah yang berada di Kabupaten Berau, Banjar, Kalimantan Timur, Indonesia, resah dengan aktivitas tambang batubara ilegal secara Maka dari itu, perlu diambil langkah konkret untuk memperbaiki kenyataan yang pahit ini. Film Sexy Killers menjadi sebuah jendela yang mengungkapkan kepahitan kenyataan di balik demokrasi Indonesia, di mana para elit politik dan juga pengusaha batubara memiliki hubungan timbal balik yang tidak etis. Para pengusaha batubara memberikan pendanaan terhadap kampanye politik para politisi, dan para politisi memberikan kemudahan melalui kuasa mereka kepada para pengusaha. Dalam video Sexy Killers diungkapkan luasnya jejaring hubungan ini, di mana terlihat banyak politisi-politisi seperti kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres tahun 2019, Joko Widodo dan Maruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Selain itu, politisi lainnya seperti Yusuf Kala, Haritanu Sudibjo, Andi Samsyudin Arsyad, dan politisi-politisi lainnya juga memiliki hubungan erat dengan perusahaan seperti TB Toba Sejahtera, PT Saratoga Investama Sedaya, PT Rakabu Sejahtera, dan juga PT Adaro Energi, serta lainnya. Semua orang dan perusahaan ini memiliki hubungan, entah melalui keluarga ataupun sebagai pemegang saham. Kenyataan pahit ini sungguh terasa oleh masyarakat sekecil seperti nelayan dan petani yang menjadi korban utama. Mereka yang harusnya kita lindungi karena memiliki peran penting, malah kehilangan pekerjaan mereka, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seperti air. Lahan pertanian menjadi tandus dan laut tercemari oleh limbah pertambangan. Menurut ekobisnis.com, lebih dari 35.000 km persegi lahan di Kalimantan Timur sendiri telah hilang karena pertambangan dari 20 tahun ke belakang ini. Hal ini juga bisa dilihat dari tren Badan Pusat Statistika Indonesia untuk penurunan lahan pertanian di provinsi penghasil tambang batubara. Aspirasi masyarakat pun mengenai hal ini dibungkam, dan hal ini sungguh menyebabkan sebuah kepahitan dalam kenyataan ini. Kenyataan yang pahit ini juga menimbulkan sebuah kejanggalan dalam sistem hukum negara. Hukum negara seakan-akan tidak memiliki kekuasaan atas korporasi besar maupun para elit politik. Hal ketika mereka melanggar hak para rakyat ataupun merusak lingkungan sekitar, mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Sedangkan ketika kita melihat pada rakyat kecil seperti nelayan atau petani yang sedang memperjuangkan hak dasar mereka, mereka malah dibungkam. Hal ini menunjukkan sistem politik yang sudah busuk dan rusak, karena tidak lagi mementingkan kepentingan bersama, melainkan menjadi sarana bagi para petinggi untuk membentuk transaksi-transaksi gelap yang hanya demi perkembangan diri sendiri. Reformasi yang mendasar menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keperluan yang harus dilakukan oleh negara ini jika demokrasi Indonesia ingin diselamatkan. Hal-hal seperti transparansi pendanaan politik,
penjaminan hak-hak rakyat kecil, penegakan hukum yang adil, dan juga pengelolaan sumber daya alam yang baik dan etis harus dipenuhi segera. Jika tidak, maka sistem demokrasi negara ini akan bertambah hancur dan hakikat dan dasar negara ini sendiri akan terancam. UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seharusnya dan selayaknya menjadi hak rakyat. Namun nyatanya pada hari ini, hak tersebut banyak yang tidak terpenuhi dengan sepenuhnya. Pemerintah masih banyak yang mengeksploitasi dan menggunakan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kekayaannya sendiri. Hak-hak dasar masyarakat seperti lingkungan yang sehat, air bersih, kesehatan, dan pekerjaan terus tergerus. Sebaliknya, hak perusahaan untuk mengejar keuntungan justru dilindungi oleh pemerintah secara berlebihan lewat aturan yang dilonggarkan dan izin yang dipermudah. Contoh nyata yang bisa diambil adalah pada daerah pelosok Kalimantan Timur. Di daerah tersebut terdapat penambangan yang cukup masif yang mengakibatkan lingkungan di sekitarnya cukup tercemar dan rusak. Penambangan besar-besaran ini dilakukan tanpa reklamasi dan penimbunan kembali, sehingga juga membahayakan masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi penambangan. Tercatat mulai dari tahun 2011, ada kurang lebih 40 anak lokal yang jiwanya diambil karena bermain di sekitar area penambangan yang sangat berbahaya. Maka pertanyaan penting dari topik ini adalah apakah seluruh penambangan ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia atau malah hanya untuk memuaskan ego pemerintah dan perusahaan dan menggunakan rakyat sebagai penanggung jawab atas segala kerugian yang dialami. Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa air, bumi, dan kekayaan alam bangsa Indonesia harus dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Dan hal ini sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun pada nyatanya pada zaman sekarang dan juga dari sejak dahulu kala, bahwa pemerintah bekerja sama dengan elit dan bekerja sama untuk kepentingan mereka sendiri dan kepentingan para elit politik di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh UUD pasal 33 tahun 1945. Pemerintah seharusnya bekerja sama dengan rakyat dan juga bekerja sama dengan elit politik untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia? Ada 4 prinsip penting yang perlu kita ambil. Pertama, penegakan hukum dan regulasi. Kedua, transisi energi. Ketiga, distribusi yang merata untuk seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang keempat tentunya partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, penegakan hukum dan regulasi. Setiap tambang yang ada di Indonesia seperti di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lain-lainnya harus dilakukan reklamasi. Tidak boleh ada lubang tambang yang terbengkalai yang mengancam keselamatan warga. Sudah banyak contohnya di Kalimantan bahwa warga meninggal akibat lubang atau tambang yang terbengkalai. Yang kedua, distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tentu, para pengusaha dan pemerintah boleh mengambil untung dalam proses pertambangan dan hasil pertambangan. Tetapi, harus ada hal yang juga diberikan ke masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan dan distribusi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, transisi energi. Negara tidak boleh bergantung pada tambang seperti batu bara, nikel, dan energi yang tak terbarukan. Seharusnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan energi yang terbarukan seperti tenaga matahari, air, angin, dan lain-lain. Maka dari itu harus dibangun PLTU, PLTA, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan. Untuk mencari kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat dan pemerintah tidak boleh setengah-setengah,
melainkan harus ada keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, dalam setiap pengambilan keputusan harus dilibatkan masyarakat dan juga pemerintah, agar semuanya dapat terjalin dengan kesejahteraan. Pada intinya, 4 prinsip yang tadi saya telah katakan bertujuan untuk pembangunan Indonesia yang lebih sejahtera dan lebih merata untuk Indonesia Emas 2045. Sekarang, mari kita refleksikan dan kita simpulkan materi apa saja yang telah kita dapatkan. Sekarang kami akan menyimpulkan segala yang telah kami bahas sejauh ini. Sexy Killers adalah sebuah film dokumenter yang mengungkapkan sebuah hubungan tidak etis antara pejabat politis dan juga para pengusaha yang memberikan dampak terhadap masyarakat dan juga mengancam hakikat negara. Hak rakyat Indonesia yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak karena eksploitasi yang berlebihan oleh pemerintah dan perusahaan penambangan batubara. Pemerintah dan juga masyarakat harus bekerja sama untuk mengabulkan 4 prinsip yang tadi saya telah katakan sebagai solusi konkret bagi negara kesatuan Republik Indonesia.